Halo, perkenalkan nama saya Kevin Sayadibowo, NPM 19080223. Saya berasal dari Praktikan Fisiologi Tumbuhan golongan B. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum acara 5 yang berjudul Pemasakan Buah dan Browning. Acara 5, judul Pemasakan buah dan browning. Tujuan 1. Mengetahui pengaruh asetilan terhadap pemasakan buah pisang atau Musa paradisia cael. 2. Mengetahui proses browning pada buah apel atau Malus domestica dan buah jeruk atau Citrus sp. Pemasakan buah. Metode 1. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pemasakan buah antara lain pisang yang masih hijau atau belum matang, karbit yang sudah dicairkan, dan wadah dengan tutup. 2. Cara kerja. Pisang yang belum matang disiapkan, kemudian karbit bubuk dicairkan, lap dicelupkan dan diletakkan di dalam wadah, pisang diletakkan di atas lap basah, kemudian wadah ditutup dan diamati perubahan selama 3 hari berturut-turut. Hasil dan pembahasan. Pemasakan buah. Fitohormon adalah hormon yang terdapat pada tumbuhan yang berguna untuk membantu dan mengatur proses fisiologi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contohnya seperti hormon auxin, sitokin, giberellin, asam absisa, dan etilen, taurinum, sertanium tahun 2014. Karbit atau karlium karbida merupakan senyawa yang akan menghasilkan gas asetilen dan panas ketika beraksi dengan air dan nantinya akan merangsang pematangan pada buah serta mengakibatkan perubahan warna menjadi kekuningan pada buah. Karbit berfungsi mempercepat proses pematangan buah dan perubahan warna pada buah sebagai indikator masaknya suatu buah. Teori ini Mutrified dan kawan-kawan tahun 2018. Ya, ini adalah tabel 1 pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang atau Musa paradisia cael yang dapat dilihat pada layar. Ada pemberian perlakuan etilen dan tanpa pemberian perlakuan etilen. Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel 1, maka dapat diketahui bahwa perlakuan etilen terkait pemasakan buah pisang atau Musa paradisia cael pada hari pertama memiliki warna hijau dan tidak muncul aroma. Pada hari kedua, pengaruh etilen terhadap buah pisang menyebabkan perubahan warna menjadi kuning dan memiliki banyak aroma. Sedangkan pada hari ketiga, pengaruh etilen terhadap buah pisang menyebabkan warna buah pisang tetap menjadi kuning dan memiliki banyak aroma. Pada pengaruh pemasakan buah pisang terhadap perlakuan etilen terlihat pada hari pertama memiliki warna hijau dan tidak muncul aroma. Pada hari kedua terjadi perubahan warna menjadi sedikit kuning dan muncul sedikit aroma. Sedangkan pada hari ketiga terjadi perubahan warna menjadi kuning dan muncul sedikit aroma. Mengacu pada percobaan diketahui bahwa buah pisang diberikan perlakuan karbit yang telah dicampurkan dengan air. Pencampuran tersebut muncul untuk menghasilkan senyawa etilen berfungsi untuk merangsang pematangan buah. Tingkat pematangan buah pada perlakuan karbit ini tidak jelas pada hari ketiga setelah perlakuan yang menunjukkan terjadinya perubahan warna pada buah pisang menjadi kuning sebagai indikatornya. Hal ini sesuai dengan teori menurut Utami dan kawan-kawan tahun 2016 terkait mekanisme dari karbit yang dapat dilihat pada layar. Berdasarkan pada praktikum yang dilakukan, maka diketahui bahwa pemasakan buah pisang dengan diberi perlakuan etilen memiliki tingkat pematangan yang jauh lebih cepat daripada yang tidak diberikan perlakuan etilen. Cepatnya pemasakan buah pisang selama 3 hari tersebut terlihat jelas pada perubahan warna dan aroma yang dilihat dari hari ke hari akibat adanya pemberian etilen yang merangsang pematangan buah. Hal ini sesuai dengan teori menurut Solihati dan kawan-kawan 2016 yang mengatakan bahwa mekanisme kerja hormon etilen, yaitu hormon tersebut akan bekerja dengan cara mengikat diri ke senyawa pengikat etilen terkait perubahan permeabilitas dalam sel untuk mengakibatkan sinyal yang ada pada gen pematangan ditunjukkan dengan warna pematangan buah. Terjadinya peningkatan aroma pemasakan buah pisang pada perlakuan etilen yang lebih tinggi daripada perlakuan tanpa etilen ini bisa disebabkan oleh sifat dasar etilen sebagai senyawa volatil yang artinya mudah untuk menguap. Hal ini sesuai dengan teori menurut Arti dan Mantul tahun 2016 terkait penjelasan etilen sebagai salah satu senyawa volatil atau mudah menguap yang muncul pada tumbuhan yang mulai masuk dalam pemasakan buah. Selanjutnya ada browning. Ada cara kerja dari browning. Alat dan bahan yang digunakan, pertama ada apel dengan nama ilmiah Malus domestica, ada jeruk dengan nama ilmiah Citrus sp, wadah, ada pisau, ada plastik, dan juga talenan. Langkah pertama yaitu buah apel dan buah jeruk disiapkan terlebih dahulu. Masing-masing buah, baik itu buah apel dan juga buah jeruk, kemudian dipotong dengan pisau yang berada di atas talenan. Buah apel dan buah jeruk diletakkan masing-masing di tempat yang terbuka dan dibungkus ke dalam plastik. Pengamatan dilakukan hingga buah mengalami browning, dan waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya browning pada masing-masing buah kemudian dicatat sebagai hasil. Hasil dan pembahasan. Ya, ini adalah tabel 2 terkait pencoklatan pada buah apel atau Malus domestica dan jeruk atau Citrus sp. Dalam praktikum ini dilakukan 2 perlakuan untuk masing-masing buah, yaitu tempat terbuka dan dibungkus plastik. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, maka diketahui bahwa buah apel sebagai buah klimaterik memiliki waktu browning selama 135 detik di tempat terbuka dan 300 detik pada saat
dibungkus plastik yang tentunya lebih cepat daripada buah jeruk sebagai buah non-klimaterik. Cepatnya waktu browning pada buah apel disebabkan oleh sifat dasar dari buah klimaterik, yaitu masa umur simpan yang pendek. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hartanto dan Lainnyas tahun 2013 terkait buah klimaterik adalah buah yang memiliki umur simpan yang pendek serta mengalami lonjakan respirasi dan produksi etilen dan setelah dipetik masih mengalami proses pematangan. Buah jeruk sebagai buah non-klimaterik memiliki waktu browning yang relatif lebih lambat daripada buah apel sebagai buah klimaterik. Lambatnya waktu browning pada buah jeruk disebabkan oleh sifat dasar dari buah non-klimaterik yang memiliki umur simpan yang lama. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hartanto dan Lainnyas tahun 2012 terkait buah non-klimaterik adalah buah yang memiliki umur simpan yang lama serta setelah dipanen, buah tidak mengalami proses pematangan namun langsung mengarah pada proses pembusukan. Cepat lambatnya waktu browning atau pencoklatan pada buah apel sebagai buah klimaterik dan buah jeruk sebagai buah non-klimaterik pada pelakuan di tempat terbuka dan dibungkus plastik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain paparan udara, kadar enzim polifenol, dan temperatur. Hal ini sesuai dengan teori menurut Jono dan kawan-kawan 2012 terkait adanya faktor-faktor yang mempengaruhi browning antara lain. Faktor yang pertama itu adalah kadar enzim polifenol. Semakin tinggi kadar enzim polifenol, maka proses browning pada buah akan semakin cepat. Faktor yang kedua, banyak sedikitnya paparan udara atau oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen, maka akan memicu peningkatan enzim polifenol yang berujung pada cepatnya proses browning. Faktor yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suatu suhu, maka proses browning akan semakin cepat, sedangkan pada suhu yang relatif dingin, maka proses browning akan diperlambat. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pemasakan buah pisang atau Musa paradisiaceae dengan pelakuan karbit yang mengandung etilen menunjukkan pemasakan buah yang lebih cepat daripada tanpa pelakuan tersebut, ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi kuning dan memiliki aroma yang tinggi. 2. Proses browning pada buah apel atau Malus domestica sebagai buah klimaterik lebih cepat daripada buah jeruk atau Citrus sp sebagai buah non-klimaterik. Ya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.